Astungkara ini udah mulai tumbuh jaringan baru. Tapi ini harus kecepatan, pengamatan harus cepat. Begitu kena sedikit harus cepat kita tangani. Kalau lambat sedikit saja menangani, ini sampai keliling pohon mati tanaman. Bisa mati dia. Mati. Sangat banyak sekali. Yang pertama adalah jamur. Itu yang biasanya di bawah. Kalau lembab pasti jamur akan juga di samping menyerang akar, juga akan menyerang batang. Setelah itu, setelah jamur ada juga namanya kutu putih. Bertani durian premium kini banyak diminati oleh masyarakat. Durian yang juga sering disebut sebagai si raja buah memang menawarkan income yang sangat menggiurkan bagi petani. Durian-durian premium kini banyak dikembangkan oleh petani. Hal tersebut dipicu oleh tingginya harga durian premium yang bahkan bisa mencapai Rp500.000 per butir. Sebut saja durian premium jenis Musangking, Super Tembaga, Bawor, Oce, Montong, dan Kane. Durian-durian jenis ini kini mulai banyak ditanam, bahkan petani berani menggantikan tanaman lain dengan tanaman jenis durian karena dinilai lebih prospektif. Namun di balik kelezatan durian dan tingginya harga durian premium tersebut, tata kelola lahan dan perawatan juga harus menjadi perhatian serius petani durian. Penanggulangan hama dan penyakit tidak kalah pentingnya agar pohon durian bisa tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah secara maksimal. Berbagai problematika petani durian khususnya dalam penanggulangan hama menjadi topik sentral untuk bisa sukses menjadi petani durian. Nah, bagaimana penanggulangan hama dan penyakit pada pohon durian? Pada episode agrobisnis kali ini kita akan bertemu dengan para petani durian dari Desa Pedawa Buleleng dan dari Desa Mundoh Kangin Tabanan untuk belajar bagaimana menanggulangi hama dan penyakit pada pohon durian. Penyakit yang sangat mengganggu, dan dari pihak dinas pun sampai sekarang saya beberapa kali memanggil dinas dan tidak ada obat yang begitu cespleng untuk menangani penyakit yang namanya kanker batang ini. Ini akan membusuk dari kulit, membusuk terus keliling, itu yang beberapa pohon menyebabkan kematian. Dan kami ini secara otodidak, yang kena sedikit kayak ini nih, ini yang kena, terus kita cepat ambil ini yang kena, terus kita obati. Nah, Astungkara ini udah mulai tumbuh jaringan baru, tapi ini harus kecepatan, pengamatan harus cepat. Begitu kena sedikit harus cepat kita tangani. Kalau lambat sedikit saja menangani, ini sampai keliling pohon mati tanaman. Bisa mati dia. Mati. Pak, itu ciri-ciri awal dia terkena itu apa, Pak? Ini keluar lendir, keluar air aja dulu, keluar air dan membusuk dah dia. Oh, melebar terus melebar. Kalau sudah sampai keliling tanaman, mati dah tanaman. Jamur katanya, ya jamur. Antranoksa kata bahasa gini. Ini kalau udah darurat seperti ini, baru kita pakai insektisida sama fungisida. Karena darurat. Ada beberapa yang sembuh seperti ini, udah tumbuh jaringan baru. Ini udah mau nutup dia nih. Gitu. Berapa lama proses dari pengaplikasian obat itu sampai dia sembuh? Lama ini. Ini bisa berbulan-bulan ini baru. Iya. Itu dengan adanya penyakit ini mengganggu ini produktivitas buah? Sangat mengganggu, Pak. Ini jamur ini sangat mengganggu. Bahkan tahun yang lalu, kalau sampai banyak yang terkena di cabang, rontok buah udah gede-gede. Itu udah penyakitnya durian. Itu belum saya ketemukan sampai sekarang, dan berapa kali saya ngundang dinas, tidak ada katanya obat yang pasti. Iya. Terus kita pakai
dengan pestisida nabati yang kita pakai, yang kita buat sendiri. Itu. Kendala yang pertama adalah keasaman. Tentu air hujan itu sangat mengandung asam. Disinilah perlu kita antisipasi. Artinya gimana situasi tanah itu dalam pH yang bagus, yaitu pH 7. Seperti itu untuk mengendalikan. Terus untuk penguatan, mengantisipasi juga dari air hujan ini kita pakai penutupan bawah sehingga air tidak terlalu terpenuhnya masuk di busur bawah kita. Terus juga dengan melakukan pruning, penjagaan sehingga udara dan sinar matahari bisa masuk ke pohon tersebut. Juga terus kita melakukan penyemprotan terhadap insektisida dengan hama-hama ulat atau yang lain sehingga durian kita selamat dari serangan hama. Itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah jamur, itu yang biasanya di bawah. Kalau lembab pasti jamur akan juga di samping menyerang akar juga akan menyerang batang. Setelah itu, setelah jamur ada juga namanya kutu putih. Kutu putih itu yang paling berbahaya, hancur. Kalau kutu putih itu menyerang, daun menjadi tidak efektif dia dalam fotosintesis. Selanjutnya ulat juga sangat akan memakan daun muda sehingga akan merusak nanti kinerja fotosintesis pada tanaman tersebut. Kalau jamur pasti, kalau terlambat kita menangani paling cepat membuat itu mati. Kalau masalah ulat mungkin kita bisa tutup walaupun sudah 30% dari batang kita sudah dimakan ulat, masih kita bisa atasi. Tapi kalau jamur, kalau sudah parah, kita sudah kehilangan waktu sampai sebesar tanaman tersebut. Kalau jamur kita pakai fungisida. Fungisida dengan penyemprotan rutin kita taburkan, juga kita semprotkan sehingga tanaman kita dengan merek apapun itu dengan fungisida yang rutin, kalau bisa sekitar 2 minggu atau 1 bulan sekali sehingga jamur terhindar dari tanaman kita. Ada yang di sana tuh rontok daun. Dia rontok begitu, Pak? Iya, rontok kayak kalau bahasa sini kena damur lengis katanya. Seperti itu. Jamur juga. Itu jamur, memang jamur itu. Jamur. Karena di sini daerah lembab. Agak MDPL-nya kan 75. Itulah fungsi matahari. Iya. Tidak baik. Apalagi di tanaman sampingnya itu masih rimbun, itu tidak baik. Bahkan bongkolnya ini harus 30% kena sinar matahari sebenarnya kali. Ini biar kuat tanamannya. Trip, jamur trip ini dah yang bikin belang-belang dan rusak daunnya. Seperti ini nanti. Trip. Ini deh, langsung kering dari kalau kena nih, bercak dia langsung kering, bercak kering gitu. Kalau keras bisa mati juga dan menghambat pertumbuhan juga. Sistem di tanaman kan fotosintesisnya itu terhambat jadinya karena daunnya tidak sehat gitu. Itu pestisida nabati saya pakai.
Ya ada juga yang hilang. Pestisida sama fungisida. Untuk interval pemakaian obat kalau di kimia itu 15 hari. Kalau di organik itu seminggu. Ya. Iya, itu harus rutin. Apalagi Pak, ada mungkin yang lain? Apa tadi? Apa? Kutu kebul. Ya. Itu gimana bentuk sakitnya? Itu yang seperti kutu yang nah ini kutu dah. Kutu putih warnanya. Ia memakan daun yang masih muda dan diisep dan nanti akan kering seperti ini nanti. Terus kering kuning dah dia daunnya, layu. Itu kutu kebul. Itu dibasmi dengan Insektisida itu. Ya insektisida. Insek juga. Kalau di organik itu daun intaran dipakai. Daun intaran dicampur dengan sunlight. Itu perekatnya. Itu. Dan lalat buah. Kalau lalat buah tuh yang memakan apa buah atau gimana? Lalat buah kalau tidak ditangani dari sebiji kemiri itu diserang, ditusuk itu dikembangkanlah telurnya itu. Dia memang kelihatannya enggak kelihatan dulu. Setelah sudah gede buahnya itu akan di tengahnya busuk. Itu lalat buah. Dari kecil memang udah diserang dia. Ya itu dari sebiji kemiri harus ada penyemprotan. Ada beberapa yang bungkus tapi lebih efektif disemprot biar tidak ada serangga. Itu. Busuk. Itu buahnya busuk dan tidak laku jelas karena busuk. Itu sangat bahaya. Bisa gagal total, makanya petani durian harus bagaimana, harus waspada, harus berani aktif di kebun. Dan jamur buah, jamur tangkai. Biasa udah gede, udah hampir panen bahkan. 70% kematangan itu diserang di pangkal buahnya. Rontok dah busuk. Nggak rontok di pangkal buahnya itu rontok, jatuh. Maka sebelum matang jatuh juga kan udah sia-sia, nggak ada yang beli. Itu kejadian 2 tahun yang lalu banyak yang jamur di buah, di pangkal buah itu, di pangkal buah. Iya harus rutin nyemprot aja. Itu jamur.